Oke, hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas gambaran market secara garis besar, mulai dari makroekonominya, dari segi tarif teman-teman, kemudian Bitcoin, Ethereum, dan juga ya beberapa detail lainnya lah ya. Yang mana per hari ini tanggal 7 April tahun 2025 terpantau market kripto lagi koreksi dengan cukup signifikan nih teman-teman. Dan mungkin lebih tepatnya kemarin malam atau subuh-subuh kali ya, yang mana di saat itu juga saya sempat mantau chart teman-teman atau sempat lihat chart dan ya kalian bisa lihat sendiri Bitcoin, ke level $78.000 teman-teman, ini mengalami penurunan yang signifikan, begitu juga Ethereum harganya kalian bisa lihat sendiri penurunannya hingga berapa lah ya. Dan sebelum itu coba kalian typing atau tulis di kolom komentar nih teman-teman, saya penasaran kondisi portofolio kalian gimana nih teman-teman, apa kabar? Apakah portofolio kalian baik-baik aja atau hijau-hijau aja? Atau portofolio kalian lagi kena drawdown nih teman-teman? Boleh banget komen di kolom komentar di bawah kondisi portofolio kalian gimana. Dan tentu sebelum video ini saya lanjut, disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan di sini ya kita bisa mengamati dengan penurunan yang terjadi baru-baru ini. Di sini global market cap crypto ini turun 6% lebih teman-teman, lebih tepatnya 6,51% per video ini saya record. Dan ini signifikan ya teman-teman, karena ini kan global market cap crypto nih teman-teman. Jadi dengan penurunan global market cap crypto ini nggak heran lah kalau misalkan banyak koin atau token-token crypto yang ke drawdown dengan cukup signifikan nih. Bahkan global market cap-nya aja turun 6%-an gitu. Dan di sini juga kalau kita coba lihat nih dari Banter Bubble lah ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri seberapa merah meronanya nih teman-teman, berbagai koin-koin kripto ya. Mungkin salah satu dari yang kalian pegang ada nih di sini. Dan kalau kita coba cek beberapa news mungkin ya, yang mana di sini ada yang mau saya sampaikan ke teman-teman. Di mana kita kan tahu nih, bahwasannya salah satu penyebab utamanya ya kan pasti adanya tarif ya teman-teman ya. Karena dengan adanya tarif uncertainty akan meningkat di market gitu. Dan di sini kita tahu bahwasannya ada banyak negara-negara yang memang, berusaha berunding atau bernegosiasi nih dengan Presiden US yaitu Donald John Trump terkait kenaikan tarif. Tapi masalahnya teman-teman, tentunya kita tahu nggak semua negara itu mau negosiasi gitu, atau nggak semua negara itu merespon tarifnya dengan negosiasi. Salah satunya ya kayak China teman-teman, kalian bisa lihat China ini justru membalas tarifnya, US itu 34% ya. Jadi dia kenain juga tarif dagang ke Amerika Serikat sebesar 34%. Dan ya kalian bisa baca-baca sendiri di mana, artinya China ini, quote on quote ya dia juga negara adidaya teman-teman dan tentunya punya power nih untuk membalas ya quote on quote tarif dari, Amerika tersebut. Dan juga ada juga beberapa respon lain yang unik. Jadi kan tadi ada respon ya negara-negara yang memang mau berdiskusi nih atau mau negosiasi, ada juga yang langsung ngebalas kayak gini. Tapi ada juga negara-negara yang kalau kalian lihat di sini kayak, Korea Selatan ya, kemudian Jepang dan juga di sini Cina juga termasuk, di mana mereka justru kayak quote on quote kerjasama nih, di mana, ya kalian bisa baca-baca sendiri terkait kerjasamanya di mana Jepang dan Korea ini tertarik ya buat impor, bahan baku semikonduktor dari Cina dan juga Cina nih tertarik buat beli chip nih dari produknya Jepang dan juga Korea Selatan tersebut teman-teman. Jadi ada juga negara-negara yang justru malah kayaknya, kalau kita kena tarif kita kerjasama deh atau bersama-sama untuk, quote on quote kita jadi dagang bareng gitu. Jadi paling enggak mengurangi ketergantungan ya dari Amerika Serikat. Dan yang menarik teman-teman, kalau kalian tahu Jepang dan Korea Selatan ini kan, sebenarnya teman-teman ya secara hubungan nih antar negara setahu saya itu cukup dekat sebenarnya dengan Amerika Serikat. Baik dari berbagai segi ya termasuk ekonomi tentunya. Dan dengan adanya hal ini ya tentu sebenarnya quote on quote agak nggak terlalu bagus ya untuk hubungan mereka dengan US sebenarnya kalau dari perspektif saya teman-teman. Dan ya apapun itu, apapun responnya tentunya dengan adanya tarif dagang itu akan meningkatkan uncertainty di market teman-teman, dan juga dengan uncertainty yang naik dan juga daya beli yang tentunya akan berkurang teman-teman akibat adanya, kenaikan tarif, maka akan memicu yang namanya quote on quote ya inflasi lah teman-teman, kalian harusnya tahu. Dan dengan demikian kita tahu dengan hal-hal tersebut yang terjadi, maka nggak heran kalau, risky asset atau aset beresiko seperti cryptocurrency, saham, dan lain-lain itu ke drawdown atau mengalami penurunan yang signifikan gitu teman-teman, lebih kurang secara makroekonomi lah ya. Dan ya dengan hal tersebut kalian bisa lihat berbagai indikator juga atau berbagai hal seperti di sini kalian bisa lihat Fear and Greed Index dari market crypto, akhirnya kita masuk lagi ke extreme fear teman-teman.
Dan welcome lah ya ke Extreme Fear lagi, dan di sini kalau kita coba lihat juga dari segi, hal lain ya, dari segi misalkan altcoin season index nih, yang mana ini kan merepresentasikan, bagaimana sih altcoin season ini terjadi atau enggak gitu. Dan ya di sini teman-teman bisa mengamati bahwasannya altcoin season index ini menunjukkan, angka 20 atau ya secara angka 20 ya dari indikasinya, dan itu merepresentasikan it's Bitcoin season teman-teman. Ya kalian bisa lihat sendiri lah ya, dari grafiknya juga turun dengan cukup signifikan dan sekarang angkanya ada di 20 gitu. Dan ya mari kita coba lihat untuk chart-nya juga ya. Kita bakalan mampir ke chart mungkin dari Bitcoin dulu nih. Nah, di mana Bitcoin per video ini saya record, kalian bisa lihat sendiri harganya di pojok kanan sekitar 78 ribuan, teman-teman. Dan ya dengan demikian Bitcoin ini udah valid ya, breakdown memang dari area ini, dan saya udah sering bilang ini ada kecenderungan ya memang ketika suatu aset turun atau ya quote on quote di kripto ini banyak terjadi, misalkan dia breakdown dari important area yang di sini, kemudian dia testing dulu nih teman-teman dan lanjut turun teman-teman ke bawah gitu. Jadi Bitcoin juga ternyata valid teman-teman terkait hal ini, dan ya di sini kita mungkin, dalam beberapa waktu, ke depan ya, mungkin ada potensi nih teman-teman, sekali lagi ada potensi karena saya juga bisa salah nih, tapi I think ya, dengan volume penurunan yang seperti ini, ada potensi buat Bitcoin itu ya bisa aja teman-teman, secara gambarannya besarnya ini bisa koreksi dulu ke demand area yang di sini, sekaligus nih nge-fill ya, sorry bukan nge-fear teman-teman, sorry, dia ada potensi nge-fill atau mengisi area fair value gap yang ada di sini teman-teman. Karena kalau kalian lihat, di sini ya, sebenarnya di daily time frame ya teman-teman, kita pindah dulu ke sini. Nah kayak gini. Oke, nah kayak gini lebih kurang teman-teman, maka kalian bakalan lihat di sini ada area fair value gap yang cukup besar dan belum di-fill teman-teman, di candle-nya yang di sini, gitu lebih kurang untuk, Bitcoin ya. Dan, ya mungkin nggak heran kalau misalkan ada sedikit rebound dulu juga, mengingat, di sini kalau kalian lihat nih. Nah, di sini juga ada fair value gap loh teman-teman, yang memang juga belum di-fill ya, kalian bisa notice sendiri. Nah, di situ ada fair value gap di candle ini karena penurunannya sangat signifikan. So, ada potensi memang dia ya mungkin rebound sedikit, kemudian baru mengalami penurunan lebih lanjut teman-teman, kayak gitu. Namun, itu adalah salah satu outlook ya, atau salah satu kemungkinan yang mungkin terjadi, di mana mungkin 2 lebih tepatnya, di mana ada potensi bahwasannya dia mungkin, nge-fill dulu di sini atau rebound sedikit baru turun, atau mungkin bisa aja langsung turun teman-teman. Tapi dari hal-hal tersebut ada juga potensi ya, satu potensi lain di mana kalau misalkan memang ternyata, Bitcoin ini bisa menemukan momentumnya teman-teman, dan ya mungkin bisa breakout dari supply area ini, I think kedua probabilitas tersebut akan terinvalidasi. Tapi dengan kondisi makroekonomi yang sekarang, dengan penurunan harga yang sekarang, I think, potensi yang dia breakout dari supply area ini secara langsung itu agak sedikit kecil teman-teman dari segi persentase. Dan I think dari POV saya pribadi, kemungkinan yang cukup besar adalah dia berpotensi ya buat testing kembali ke demand area ini sekaligus fill nih area fair value gap yang tertera di sini gitu. Dan oke kayak gitu buat Bitcoin, dan kalau kita pindah ke Ethereum ya. Nah terkait Ethereum sepertinya juga kita bisa mengamati ya bahwasannya ETH ini tidak dalam kondisi yang baik-baik saja secara harganya teman-teman. Di mana per video ini saya record, kalian bisa lihat sendiri di pojok kanan buat harga Ethereum, di mana sekitar 1.500-an US dollar per koinnya. Dan secara momentum atau selling pressure-nya juga sangat tinggi teman-teman, di mana penurunannya cukup drastis ya, yang menandakan tekanan jual ini cukup signifikan. Dan kalau kalian lihat nih teman-teman, Ethereum bahkan kalau kalian notice ya di stochastic RSI ya di bawah sini, ini udah oversold terus-terusan teman-teman, tapi harganya ikutan turun terus-terusan teman-teman. Kalian juga bisa lihat di sini. Jadi ya kalian bisa tahu ya, kalian nggak bisa bergantung aja sama satu indikator doang gitu. Dan di sini, saya nggak heran kalau mungkin dalam beberapa waktu ke depan ada potensi buat Ethereum ini testing dulu nih ke demand areanya yang ada di sini. Mengingat demand areanya itu yang di sini ini juga menahan pergerakan Ethereum cukup banyak ya. So I think, bukan hal yang nggak mungkin dia bisa testing ke kisaran demand zone-nya yang ada di bawah sini. Dan ini juga mungkin agak menyedihkan ya bagi para holder Ethereum, karena kalian mungkin yang hold Ethereum dari atas nih pasti ke drawdown dengan cukup signifikan ya buat Ethereum ini sendiri. Dan meskipun demikian memang ada potensi ya buat Ethereum ini sedikit rebound dulu, karena di sini kan juga ada fair value gap nih. Kalian bisa lihat ada potensi dia nge-fill dulu kemudian baru mengalami turunan atau koreksi lagi gitu. Tapi I hope teman-teman Ethereum bisa segera, breakout dari supply area ini sehingga bisa, memicu ya terjadinya kenaikan buat banyak altcoin lain, dan paling enggak mungkin hopefully kita dapat momentum dulu deh untuk kembali testing ke supply area ini. Tapi ini juga salah satu kemungkinan
Meskipun ya kemungkinan ini kalau untuk sekarang agak sulit ya, karena tentu butuh liquidity yang besar dan butuh juga nih narasi-narasi atau news-news yang positif nih buat, aset beresiko atau risky aset seperti cryptocurrency gitu. Dan dengan penurunan harga dari Bitcoin dan juga Ethereum, di sini yang sangat disayangkan adalah Bitcoin dominance ya, yang mana kalian bisa lihat per video ini saya record udah 63% lebih buat angka persentasenya. Dan ya kalian bisa lihat ada potensi ya buat Bitcoin dominance ini bisa hit ke titik atas atau ujung atas nih, atau wedge atas dari parallel channel-nya yang udah terbentuk dan masih di-respect sampai sekarang, teman-teman. Dan dengan kenaikan Bitcoin dominance ini, salah satu yang mungkin sangat tidak diharapkan oleh mungkin kebanyakan pelaku pasar di market crypto adalah ya kalian bisa lihat nih, kalau Bitcoin dominance-nya naik, tapi Bitcoin-nya sendiri terkoreksi kayak gini, ya kalian tahu lah ya apa yang bakalan terjadi sama altcoin-nya dan ya nggak lain nggak bukan adalah tentu saja koreksi yang cukup signifikan, teman-teman. Dan kalian bisa lihat dari indeks total 3 ya, dan ya dari segi total 3 teman-teman bisa lihat selling pressure-nya sangat besar untuk, berbagai altcoin dan pasti buat teman-teman yang pegang altcoin atau hold altcoin ya, pasti mungkin agak terasa nih teman-teman buat minusnya atau koreksi dan drawdown-nya. Dan buat total 3 I think di sini dia sedang coba testing di low point sebelumnya, teman-teman, dan hopefully nggak di-breakdown ya, karena kalau di-breakdown ya ada potensi buat total 3 ini mungkin bisa aja turun ke level-level harga yang lebih rendah lagi atau ke low point yang lebih rendah lagi. Mengingat memang buat total 3 sebenarnya sih udah dalam kondisi yang oversold, teman-teman. Tapi ya dengan kondisi oversold tidak menjamin dia nggak bakalan turun lagi, tapi hopefully lah ya ini bisa cepat ada recover nih buat total 3 ini sehingga altcoin-altcoin bisa pada bernafas, teman-teman. Karena kalau enggak ya penurunan dan juga drawdown yang signifikan itu bisa saja terjadi lagi di, berbagai altcoin. Tapi ingat semua yang saya katakan di sini cuman dari POV saya dan sangat mungkin salah. Oleh karena itu teman-teman boleh kritisi dan juga sangat diperbolehkan buat analisa mandiri dan bahkan wajib ya teman-teman harus banget due diligence dan, lakukan analisa mandiri kembali gitu. Dan lebih kurang kayak gitu buat pembahasan yang mungkin bisa saya deliver pada kesempatan kali ini. Dan coba teman-teman komen gimana pendapatnya seputar kondisi makroekonomi dan juga kondisi market kripto nih yang lagi terjadi sekarang. Dan juga satu lagi buat teman-teman yang mau request analisa koin boleh banget request aja di kolom komen di bawah dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik akan saya usahakan buat bahas cepatnya. Dan lebih kurang kayak gitu, thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.